Terkadang, makhluk terkecil pun dapat menyebabkan bencana terbesar. Pada tahun 1958, Tiongkok menyatakan perang bukan terhadap negara lain, tetapi terhadap musuh kecil yang mengejutkan, burung pipit. Keputusan ini memicu reaksi berantai, yang mengakibatkan salah satu bencana lingkungan paling mematikan dalam sejarah, yang menelan korban jutaan jiwa. Semua ini terjadi karena seseorang mengira burung-burung kecil ini mengonsumsi terlalu banyak biji-bijian. Sebelum kita melanjutkan, jika Anda senang mempelajari kisah-kisah menarik seperti ini, silakan klik tombol suka. Kisah ini benar-benar layak untuk dicatat dalam buku sejarah. Bayangkan, pada tahun 1958, Tiongkok sangat ingin melakukan modernisasi. Mau baru saja memperkenalkan lompatan jauh ke depan, sebuah rencana ambisius untuk segera mengubah negara dari pertanian menjadi industri. Sebagai bagian dari visi ini, Mao memutuskan bahwa 4 hama perlu dibasmi: tikus, lalat, nyamuk, dan burung pipit. Tetapi mengapa burung pipit menjadi target? Alasannya adalah bahwa para ilmuwan Tiongkok memperkirakan setiap burung pipit mengonsumsi sekitar 4,5 kg biji-bijian setiap tahun. Dengan lebih dari 2 miliar burung pipit di negara tersebut, seseorang menghitung bahwa burung-burung ini memakan cukup banyak biji-bijian untuk memberi makan 60 juta orang, yang dianggap tidak dapat diterima. Oleh karena itu, burung pipit harus disingkirkan. Yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan. Ini bukan hanya kebijakan tertulis. Ini menjadi kampanye nasional yang akan mengejutkan para pencinta lingkungan saat ini. Semua orang, mulai dari petani dan anak sekolah, hingga pejabat pemerintah dan militer, direkrut untuk memerangi burung pipit. Taktik yang digunakan kasar dan aneh. Orang-orang memukul panci dan wajan, menabuh genderang, dan melambaikan bendera untuk menakut-nakuti burung. Mereka menghancurkan sarang, memecahkan telur, dan membunuh anak burung. Beberapa orang bahkan menggunakan racun untuk membuat burung-burung itu terbang hingga jatuh dari langit, mati karena kelelahan. Dan itu berhasil. Di Shanghai, lebih dari 100.000 burung pipit terbunuh hanya dalam 1 hari. Di Beijing, hal itu kemudian disebut pipi, di mana 420.000 burung pipit musnah dalam 1 hari. Kisahnya berubah menjadi lebih gelap di sini. Burung pipit tidak lenyap begitu saja dalam satu kejadian yang mengerikan. Ribuan burung pipit yang lelah mencari perlindungan di Kedutaan Besar Polandia di Beijing. Dalam upaya putus asa untuk mengusir mereka, otoritas Tiongkok meminta akses ke halaman kedutaan besar, tetapi diplomat Polandia menolaknya. Untuk waktu yang singkat, area kecil ini menjadi tempat yang aman di tengah kekacauan. Namun, alam melawan. Pada bulan April 1960, dampak perang terhadap burung pipit ini menjadi jelas. Tanpa burung pipit untuk mengendalikannya, populasi serangga meledak, tingkat belalang dan hama melesat tajam. Inilah yang terjadi. Burung pipit disalahkan karena memakan terlalu banyak biji-bijian, tetapi sebenarnya mereka memakan sesuatu yang jauh lebih penting, serangga. Seekor burung pipit dapat memakan sekitar 700 serangga sehari, banyak di antaranya merupakan hama yang berbahaya. Tanpa burung pipit, belalang dan serangga lainnya tumbuh subur, yang menyebabkan bencana. Seluruh provinsi kehilangan hasil panen mereka dalam semalam. Beras, gandum, jagung, semuanya habis. Belalang tidak hanya berhenti di tanaman. Mereka menyerang pohon, merusak kulit kayu, dan merusak biji-bijian yang disimpan untuk memberi makan jutaan orang. Di beberapa tempat,
suara ulat yang mengunyah sangat keras, terasa seperti kehancuran yang tak berujung. Pada tahun 1960, banyak burung kecil dibunuh tanpa henti, dan menjadi jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Para ilmuwan yang pernah mendukung kampanye tersebut mulai berbicara. Mereka menyadari bahwa burung pipit bukanlah masalah sebenarnya. Hanya sekitar 20% dari makanan mereka yang terdiri dari biji-bijian, sedangkan 80% lainnya terdiri dari serangga, yang merupakan masalah sebenarnya. Sayangnya, pada saat itu, populasi burung pipit telah berkurang drastis, dan tidak ada cara untuk memperbaikinya dengan cepat. Alam tidak memiliki tombol reset. Dalam upaya yang salah arah untuk memperbaiki kesalahan mereka, Tiongkok mendatangkan 250.000 burung pipit dari Uni Soviet, negara yang telah mencoba memusnahkan mereka. Kerusakannya tidak dapat dipulihkan, dan dikombinasikan dengan kekeringan dan kebijakan yang buruk dari lompatan jauh ke depan, krisis ekologi yang disebabkan oleh kampanye burung pipit berkontribusi secara besar terhadap kelaparan besar Tiongkok dari tahun 1959 hingga 1961, yang menyebabkan kematian sekitar 15 hingga 55 juta orang akibat kelaparan. Kelaparan ini adalah salah satu yang paling mematikan dalam sejarah. Yang mengejutkan, beberapa ilmuwan telah memperingatkan tentang bencana ini. Pada tahun 1958, seorang ahli burung Tiongkok bernama Sun Chang mencoba menjelaskan bagaimana burung pipit menguntungkan pertanian, tetapi ia dicap sebagai musuh dan dikirim ke kamp kerja paksa. Bahkan selama kelaparan, beberapa pejabat setempat memaksa petani untuk terus membunuh burung pipit alih-alih membiarkan mereka merawat tanaman mereka. Bayangkan mati kelaparan sementara itu diperintahkan untuk melanjutkan perang yang tidak ada gunanya melawan burung. Perang terhadap burung pipit akhirnya berakhir pada 1960, tetapi bukan karena alasan yang Anda duga. Alih-alih mengakui kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kampanye tersebut, pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menghapus burung pipit pada daftar 4 hama yang terkenal dengan kutu busuk. Perang burung pipit secara mendasar mengubah cara Tiongkok menangani masalah lingkungan. Pada 1970, ketika Provinsi Fujian menghadapi serangan tikus besar-besaran, para pejabat tidak langsung melakukan pemusnahan. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk mempelajari perilaku tikus dan perannya dalam ekosistem. Tiongkok tidak mau melakukan kesalahan yang sama 2 kali. Saat ini populasi burung pipit perkotaan di Tiongkok telah meledak. Beberapa pihak mengusulkan pengendalian jumlah burung, tetapi setiap pembahasan tentang pemusnahan burung selalu ditentang keras. Ingatan tentang operasi militer tahun 1958 masih segar, dan tidak seorang pun ingin mengulangi bencana itu. Namun, disinilah hal-hal menjadi sangat menarik. Para ilmuwan yang mempelajari dampak jangka panjang dari perang burung pipit menemukan sesuatu yang mengejutkan. Wilayah yang paling banyak kehilangan burung pipit mengalami perubahan permanen pada populasi serangga mereka. Beberapa kumbang dan ngengat yang jumlahnya meningkat pesat selama operasi militer mengembangkan pola perkembangbiakan baru yang bertahan hingga hari ini, seperti bekas luka ekologis yang tidak pernah sembuh sepenuhnya. Namun, bukan hanya serangga yang membawa bekas luka perang burung pipit. Ingat belalang yang mendatangkan malapetaka pada tanaman selama operasi militer. Ternyata populasi belalang Tiongkok modern adalah keturunan langsung dari kawanan belalang dari perang burung pipit. Yang lebih meresahkan lagi adalah belalang-belalang ini telah mengembangkan ketahanan terhadap pestisida sejak tahun 1960, sehingga mereka semakin sulit dikendalikan saat ini.
Disinilah kisah ini berubah menjadi ironis. Pada tahun 2012, petani Tiongkok mulai menyewa burung pipit. Ya, burung yang sama yang pernah diburu kakek nenek mereka, hingga hampir punah kini digunakan sebagai pengendali hama alami. Beberapa petani bahkan sampai membangun rumah burung khusus untuk menarik burung pipit kembali ke ladang mereka, membantu mengendalikan hama tanpa perlu pestisida berbahaya. Ini adalah pembalikan yang luar biasa, tetapi juga menyoroti betapa banyak yang telah dipelajari Tiongkok dari kesalahan masa lalu. Saat ini, Tiongkok memiliki beberapa undang-undang perlindungan satwa liar yang paling ketat di Asia. Bahkan burung pipit, yang pernah dicemooh sebagai pencuri tanaman, kini dilindungi oleh hukum. Membunuh burung liar dalam jumlah besar dapat mengakibatkan denda yang besar, atau bahkan hukuman penjara. Hal ini menandai perubahan mendalam dalam cara negara memandang dan berinteraksi dengan alam, suatu pendekatan yang dibentuk oleh pelajaran tragis dari Perang Burung Pipit. Perang Burung Pipit 1958 adalah pelajaran yang berharga tentang bahaya meremehkan alam. Setiap spesies, tidak peduli seberapa kecil atau tidak penting kelihatannya, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh. Dan sementara kita belajar dari sejarah, mari kita berharap kita berhenti membuat kesalahan yang sama berulang-ulang. Jika tidak, kita mungkin akan menghadapi bencana ekologi lainnya. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.